kekuatan super. Terus ada di sini, pasti di sini tidak ada seperti Superman, karena Superman itu celah dalamnya di luar, ya kan? Berarti kita bukan Superman. Kita ini ya kita begitu. Nah, berarti kita bukan orang hebat. Karena kita belum hebat, maka firman Tuhan masih kita butuhkan untuk mendeteksi kehidupan kita, untuk menyisir semua hal-hal yang tidak berguna dalam hidup kita. Ada penyisiran. Karena kita belum sempurna. Mari kita perhatikan Bapak Ibu. Nah, Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya. Bagus gak memuliakan Tuhan dengan bibir? Bagus. Bagus mendekat dengan Tuhan dengan mulut kita? Bagus. Karena kalau mendekat dengan Tuhan kan diam-diam saja kan nggak bagus juga. Pimpin ujian bilang, ayo kita puji Tuhan, lalu gini terus. Kan nggak bagus juga. Nah, mendekat kepada Tuhan dengan bibir, dengan mulut. Nah, tetapi bukan tidak berhenti sampai di situ. Dikatakan di sini, padahal hatinya menjauh dari padaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah apa? Perintah manusia yang dihafalkan. Jadi perhatikan, ada dua kalimat di sana. Memuliakan Tuhan itu dengan bibir. Yang menjadi masalah di sini adalah kata padahal. Nah, itu. Padahal dikatakan bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripada. Jadi ada dua kubu di sini. Memuliakan Tuhan dengan bibir, dengan mulut, hati menjauh daripadaku. Nah, kalau kita memuliakan Tuhan dengan bibir kita, tapi hati menjauh, Bapak Ibu bisa simpulkan, ayo. Apa kira-kira 1-2 kata dari kalimat ini? Munafik, oke. 100. Nah, terus ada lagi 100 yang lain? Topeng, oke, bagus. Ada lagi 100 juga. Ya. Ada lagi yang 100 yang lain? Memuliakan aku dengan bibir, hati jauh daripadaku. Kesimpulannya Dusta. tadi munafik, topeng. Dusta. Nah, terus apa lagi? 100. Nah, ada lagi yang mau 100? Ayo. Apa lagi? Nah, ini orang-orang muda banyak ya, berarti gereja ini bakal hebat ini. Orang muda ini. Amin. Orang tua mendukung dari belakang berdoa. Ayo anak muda maju terus. Ya, kami dukung kalian lagi. Nah, luar biasa ya. Apalagi? Tidak ada lagi ya. Cukup 3 orang per 100. Nah, ada juga istilah lain. Tidak tulus, munafik, topeng, gitu kan? Berarti membodoh-bodohi, ya kan? Membodoh-bodohi, tidak tulus. Nah, jadi kalau kita ibadah itu ya dengan tulus. Nah, mari kita perhatikan lagi, ya. Selanjutnya, udah bisa atau belum? Coba klik saja. Next, ya. Nah, tema firman Tuhan hari ini sama-sama 2-3 ya. Beribadah dengan tulus. 2-3 ya. Beribadah dengan tulus. Jadi perlu beribadah dengan tulus. Terus kita lihat. Next. Apa dampak ibadah yang tulus? Pasti ada dampaknya. Kalau kita beribadah kan kita menjumpai Tuhan. Ya atau ya? Amin. Yes. Kalau kita menjumpai Tuhan, pasti ada akibatnya sama kita. Ada akibatnya, ada dampaknya. Gak mungkin kita menjumpai Tuhan tapi gak ada dampak. Gak mungkin. Mungkin gak? Gak mungkin. Jadi kalau kita beribadah pada Tuhan, pasti ada dampaknya. Yang pertama kita lihat, Bapak Ibu, apa dampaknya?
hidup kita akan mengalami perubahan. Nah, misalnya ini saya buat ilustrasi. Jangan dulu ya. Ini api, ini kita. Ya, perhatikan ini ilustrasi ini. Nah, api ini panas atau dingin? Panas. Tetapi kita belum merasakan panas kalau kita nggak dekat. Yes. Ya atau ya? Ya. Tidak ada dampak api itu dalam hidup kita. Kita hanya bisa bilang, oh api, tapi enggak kita rasakan panas. Tapi kalau kita katakan api, nah perkataan yang kita ucapkan itu didengar orang, oh api, imajinasinya apa? Panas. Panas. Ada enggak yang api katanya tapi imajinasinya es? Ada enggak? Api pasti imajinasinya panas. Tapi hanya berimajinasi, hanya perkataan. Nah, kemudian kalau orang ini makin dekat, ya terus satu, terus. Nah, seberapa jauh dia dekat dengan api, sepanas itulah yang dia Rasakan. alami. Kalau saya ibaratkan Yesus itu adalah api itu. Seberapa dekat kita dengan Yesus, maka kedekatan kita akan mengubah hidup kita. Misalnya ketika kita dekat api, suhu kita kan makin panas, ya atau enggak? Ya. Ada enggak yang dekat dengan api malah makin beku? Enggak ada. Makin dekat kita dengan api, makin panasnya ini pindah ke sini. Tapi tidak besar gitu. Jadi semakin dekat makin besar pindahnya ke sini. Semakin dekat makin besar pindahnya ke sini. Nah, kalau dia masuk api itu yang memenuhi kehidupannya. Dalam arti yang negatif dia terbakar. Nah, kalau api itu saya gambarkan adalah Yesus, seberapa dekat kita dengan Yesus itu akan mengubah kehidupan kita. Amin. Jadi kalau kita beribadah pada Tuhan, harusnya ada perubahan. Amin. Namun yang terjadi apa? Orang ini udah lama beribadah, kok gak ada perubahan? Kok gak ada perubahan? Omongannya saja gak berubah, hatinya dulu yang kepahitan kok gak berubah, begitu. Nah, kok gak ada dampak dalam hidupnya, padahal sudah lama jadi orang Kristen. Gak ada perubahan hidup. Nah, kenapa tidak terjadi perubahan hidup? Karena dia beribadah tidak dengan tulus. Kalau dia beribadah dengan tulus, pasti ada perubahan. Perubahan itu tergantung seberapa dekat kita dengan Tuhan. Panas itu kita alami, suhu itu kita alami sejauh mana kita dekat dengan panas itu. Pasti ada perubahan. Jadi orang yang semakin dekat dengan Tuhan, pasti ada perubahan. Perubahan hidup. Dulu dia penjahat jadi penjahit. Yes, right. Jadi mari cek diri kita ya, cek dulu diri. Ya, hitung-hitung udah berapa tahun jadi Kristen, kok gak berubah-berubah ya? Kok masih susah ya diriku lepas dari dosa yang ini? Siapa yang salah ya? Setankah yang salah atau akunya yang Salah. Seringkali yang disalahkan siapa? Setan. Setan memang harus selalu disalahkan. Harus selalu disalahkan. Gak ada untungnya dibenarkan. Jadi kita mengatakan di sini bukan untuk mendukung setan. Memang dia memang salah. Tapi jangan selalu cek diri kita. Kenapa ya gak berubah ya? Kenapa aku ya gampang tersinggung ya? Kenapa aku gak bisa sabar ya? Kenapa? Padahal harusnya semakin dekat dengan Tuhan, kemampuan Tuhan itu, kesabarannya, kasihnya, kesetiaannya, kelemah lembutannya itu makin mempengaruhi hidup kita harusnya. Kok makin keras kepala ya, makin lama dalam Tuhan makin bandel, makin keras kepala. Apa yang menyebabkan itu?
berarti dia menghampiri Tuhan nggak serius, nggak tulus. Makanya disebut dengan Kristen KTP. Nah, Kristen KTP ini tidak bisa jadi berkat, nggak bisa jadi berkat. Makanya ada orang bilang, aku nggak mau lagi ke gereja kalian. Kenapa? Nggak berubah pun, kata. Baru sedikit kuinjak kakimu kau sudah ngamuk-ngamuk. Gak ada perubahan sedikit pun, katanya. Padahal kau memuji Tuhan kayak malaikat. Sebentar udah pulang ke rumah kayak setan, katanya. Nah, karena itu firman Tuhan ini kan tujuannya apa? Dalam 2 Timotius, firman itu mengajar, mendidik orang, kemudian menegur, menasihati. Nah, firman ini karena kita bukan Superman, maka firman Tuhan harus kita terima untuk menasihati kita. Amin. Amin. Nah, kecuali Superman. Kita ini belum sempurna, tapi akan disempurnakan. Amin. Firman itu akan terus bekerja dalam hidup kita. Makanya bersyukur Bapak Ibu punya kesempatan dengar firman. Dibanding dengan orang yang nggak ke gereja, kan nggak punya kesempatan mendengar ini. Nah. Terus lanjut. Jadi hidup kita akan mengalami perubahan terus. Ya, next. Nah, jadi kita semakin kudus, semakin merdeka, semakin taat, semakin berani, semakin damai, dan semakin. Pokoknya orang yang makin dekat dengan Yesus semakin. Nah, tidak ada orang makin dekat dengan Yesus semakin bandel, kan? Semakin jahat, semakin terikat. Ini semakin merdeka harusnya, bukan semakin terikat. Semakin taat, bukan semakin berontak. Semakin berani, bukan semakin takut. Ya. Ini GSJA GSJ Ebenezer pemberani ini bisa nyewa gedung di sini. Karena mengenal siapa Tuhannya. Amin. Amin. Makin dekat dengan Tuhan makin berani. Semakin damai, bukannya semakin rusuh. Ya. Semakin kacau. Pokoknya orang makin dekat dengan Yesus itu semakin positif akibatnya. Nah, amin, Bapak Ibu, anak muda. Amin. Anak muda pun semakin mengerti, ya, semakin paham mengantisipasi teknologi ini. Semakin, ya, jangan malah semakin datang sama Tuhan malah disedot oleh teknologi.